ada Pak Guru? Iya. Oke, kita mulai saja ya sekolah minggu pada hari ini. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Oke, gerakan ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kita lihat sekali. Tinggi-tingginya langit, semua dikasih Yesus. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, menyalakan segalanya. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Tanganku ada dua. Tanganku ada dua, jarinya lima-lima. Bila aku berdoa, kulipat semuanya. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala karunia, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dan pernyataan Tuhan dalam hidup kami juga. Hingga pada saat ini kami ibadah sekolah minggu online, Tuhan, kiranya berkati anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing, kiranya juga Tuhan berkati kami semua, kiranya juga Tuhan berkati ibadah sekolah minggu online pada hari ini, kiranya berjalan dengan baik, dan Tuhan berkati juga Pak Guru yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak-Mu, kiranya mereka berikan kesehatan, kiranya Tuhan ampuni anak-anak kami yang kiranya yang nakal, Tuhan, supaya bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Inilah doa dan ucapan syukur kami, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, masih tetap semangat kan? Coba Ibu Guru mau denger dong suaranya. Adik-adik GKWI? Masih semangat ya? Oke adik-adik, kita angkat pujian, semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan Aku Anak Sekolah Minggu. Selalu
Halo anak-anakku yang tercinta semuanya, anak-anak GKWI yang kami cintai. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Masih ingat kan? Siapa nih? Oh iya, Pak Daryo, masih ingat dong pasti. Waduh, bagus. Ini semua kita sudah lama tidak bertemu. Untuk itu kali ini kita bisa ketemu, biarpun melalui channel YouTube. Nah, kami yakin anak-anak masing-masing semua sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing, ya, dan sudah rapi, paknya sudah mandi, ya, dan yang pasti kalian sudah berdoa. Sudah berdoa? Sudah berdoa? Oh, bagus, ya. Hari ini adik-adik semuanya belum bisa masuk ke gereja. Karena apa? Iya, sekarang lagi musim apa? Pandemi. Ada virus corona yang sangat berbahaya. Sehingga untuk anak-anak belum diperbolehkan untuk keluar rumah, apalagi untuk berkumpul di gereja. Sehingga sekarang ibadahnya ada di rumah masing-masing. Dan jangan lupa, kalau keluar harus pakai apa? Masker atau tutup mulut dan hidung. Oke, ya. Nah, hari ini Pak Daryo aku pengen cerita banyak dengan adik semua, ya. Namun sebelum kita cerita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Bapa, atas penyertaan Tuhan Yesus kepada kami semuanya. Kami diperbolehkan istirahat tadi malam, dan saat ini kami hendak beribadah untuk mengagungkan nama Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan pimpin dan sertai, agar kami semua boleh memperoleh berkat dari firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke ya, sekarang kita akan baca firman Tuhan, ya. Firman Tuhan hari ini kita diambil dari kitab Perjanjian Lama, ya. Tahu kan Perjanjian Lama? Kira-kira yang mana tuh? Kejadian, iya, Kejadian termasuk Perjanjian Lama, ya. Banyak Perjanjian Lama, ya. Dan hari ini Pak Daryo akan membuka firman Tuhan dari kitab Ester, ya. Tahu kan kitab Ester? Itu Perjanjian Lama. Ada di mana kitab Ester? Ada di setelah kitab Nehemia, sebelum kitab Ayub. Nah, itu ada kitab Ester. Nah, kita akan buka, ya. Sudah siap semua? Yuk, kita buka sekarang Alkitab kita dari Ester pasal yang kedua, ya. Ester pasal yang kedua, ayatnya 15 sampai 18. Oke? Udah siap? Oke. Kalau gitu, adik-adik siap-siap, ya, dengan kata masing-masing. Pak Daryo akan bacakan untuk kalian. Yuk, kita semua baca firman Tuhan, ya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti.
Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Ya, kita sudah baca firman Tuhan. Di mana di situ ada disebutkan siapa? Tokoh siapa tadi? Ester, ya betul, tokoh Ester. Ya, Ester adalah anaknya Abihail. Abihail, ya, itu. Dan tapi saat itu Ester sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Betul ya, yatim piatu katanya, iya benar ya. Nah, saat itu Ester diangkat anak oleh yang namanya Mordekai, iya ya. Nah, diangkat anak oleh Mordekai dan dia tinggal di kerajaan Ahasveros, yaitu kerajaan Persia saat itu ya, di dalam puri yang disebut Puri Susan. Nah, saat itu kerajaan Ahasveros itu tidak punya ratu ya, atau permaisuri raja ya, yang tadinya adalah Ratu Wasti. Tapi karena Ratu Wasti itu tidak mau menuruti keinginan raja ya, untuk datang memamerkan kecantikannya ya, Ratu Wasti tidak mau. Nah, akhirnya Ratu Wasti diberhentikan oleh raja. Nah, sehingga kerajaan ini kok kosong, tidak ada ratu, tidak ada permaisuri. Nah, pada suatu saat raja mengusulkan ya kepada pegawai-pegawainya agar apa? Ya, diadakan sebuah pemilihan ratu. Nah, saat itu di semua negeri di situ di kerajaan Persia dikumpulkan apa? Wanita-wanita semua dikumpulkan ya, diadakan pemilihan ratu. Nah, dalam pemilihan ratu kecantikan itu terpilihlah Ester yang disenangi raja ya, karena kecantikannya, karena kepintarannya, dia dipilih, terangkat menjadi ratu, ganti Ratu Wasti yang sudah diberhentikan oleh Raja Ahasveros. Nah, sekarang Ester yang dari orang di luar daerah, ya, dia dari Ibrani, ya, dari suku Benyamin, dia sekarang menjadi ratu di negeri Persia, mendampingi siapa tadi? Raja Ahasveros. Nah, pada suatu ketika ya, saat Ratu Ester ada di Balai Susan itu, nah, ada seorang yang namanya Haman. Siapa? Iya, Haman ya. Haman itu diangkat sebagai orang kepercayaan raja. Ya. Kalau orang kepercayaan raja kira-kira apa? Ya mungkin seperti wakil raja atau seperti apa gitu ya. Tapi dia mempunyai kekuasaan yang luas di semua kerajaan. Nah, pada suatu saat Haman mengadakan suatu peraturan. Barang siapa yang tidak menyembah, kalau Haman lewat, itu akan dihukum. Ya, aturannya begitu. Jadi kalau setiap Haman lewat, dia kan pemimpin yang besar. Kalau Haman lewat, semua orang harus menyembah, harus bersujud di depan dia. Ya, kalau yang nggak mau nyembah, nggak mau bersujud, pasti akan dipenjara, dimasukkan penjara, akan disiksa, ya, bahkan akan mati dibunuh dalam hukuman. Ya, itu aturannya begitu. Nah, pada suatu saat Haman jalan-jalan, ya, di kerajaan itu, ya, jalan-jalan itu, semua orang pada sujud menyembah Haman. Ada satu orang yang nggak mau menyembah Haman. Ayo, siapa kira-kira? Hah?
Mordekai tidak mau menyembah Haman. Karena apa nggak mau? Karena orang-orang Yahudi aturannya sangat kuat. Dia hanya mau menyembah Yahweh, ya, atau Tuhan. Sehingga dia tidak mau menyembah manusia. Wah, lagi dia. Pas jalan-jalan lagi, Haman jalan-jalan, Mordekai nggak mau nyembah lagi. Akhirnya apa? Haman tanya sama orang-orang, "Hei rakyat kerajaan Persia, itu siapa yang tidak mau menyembah aku?" Kata Haman. Orang bilang, "Oh, itu orang Yahudi, orang bangsa lain yang ada di benteng Susan yang nggak mau. Kalau begitu, mulai sekarang saya akan menyirnakan, akan membunuh habis orang-orang Yahudi, semua yang ada di kerajaan Persia." Mordekai dengar kalau Haman membuat aturan bahkan menyirnakan orang-orang Yahudi. Mordekai langsung apa? Dia langsung berpikir, waduh, gimana ya? Nanti bangsa saya habis ditumpas oleh Haman. Oh, ya, kalau begitu kata Mordekai, saya harus bicara sama Esther. Biar seperti apapun, Esther juga orang Yahudi. Kita harus bicara sama dia. Oh benar. Mordekai datang kepada Esther. "Hei Esther, ada orang kerajaan yang berencana untuk menghabisi bangsa kita." Kata Esther, "Siapa itu, Paman Mordekai?" "Dia adalah Haman, Esther. Dia mau menyirnakan semua orang Yahudi. Gara-gara orang Yahudi tidak mau menyembah Haman." Nah, sekarang Ratu Esther berpikir juga, bagaimana caranya saya harus ngomong ke raja? Sedangkan saat itu, kalau orang menghadap raja tidak dipanggil oleh raja, pasti hukumannya apa? Hukumannya akan digantung. Ya, tidak boleh. Zaman dulu itu tidak boleh orang menghadap raja kalau tidak dipanggil. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menghadap raja, melihat wajah raja begini. Enggak semuanya boleh. Kalau sampai dia berani melihat wajah raja, berani datang ke depan raja tanpa dipanggil raja, itu pasti akan dihukum. Nah, tapi Esther saat itu menaruhkan nyawanya. Saya harus bicara ke raja. Biarkan walaupun saya dihukum mati, tapi saya harus menyelamatkan bangsa saya. Kata Ratu Esther. Benar. Pada satu saat, pas raja duduk di tahtanya, Esther lewat di depan raja, bolak-balik ya, bolak-balik terus lewat situ, bolak-balik dengan deg-degan Esther. Akhirnya apa? Apa yang akan terjadi nanti? Nah, raja melihat Esther jalan-jalan di depannya. Apa yang akan terjadi kira-kira? Raja langsung apa? Mengangkat tongkat emas dia. Raja ngangkat tongkat. Nah, berarti ini, kalau raja ngangkat tongkat, berarti siapa yang melihat raja? Siapa yang ada di depan dia boleh menghadap untuk bicara dengan raja. Nah, akhir saat itulah Esther menghadap raja. Ya. Dan Esther saat itu malamnya itu mengadakan suatu perjamuan, mengadakan sebuah pesta. Dia mengundang Raja Ahasveros, juga mengundang siapa tadi yang mau menghabisi orang Yahudi? Iya, Haman. Dia diundang semua dan pegawai istana semua diundang. Saat itu, malam itu, Esther baru ngomong kepada raja. Raja bilang ke Esther begini, "Ada apa Ratu Esther? Silahkan kamu bicara. Minta apapun.
akan saya kasih, kata raja. Jangankan emas, jangankan uang, kamu minta negeri ini separuh, pasti saya kasih. Oh, kata raja. Esther senang sekali. Akhirnya dia datang kepada raja, dia bicara. Ya tuanku raja, kalau baik pada pemandangan raja, saya punya usulan, saya punya permintaan. Permintaan apa, Esther? Kata raja, saya tidak minta emas, saya tidak minta harta. Lalu permintaanmu apa? Separuh dari kerajaan akan saya kasih. Ampun tuanku, itu kata Esther. Ada orang yang akan memusnahkan bangsa kami di benteng Susan ini. Saya minta untuk keadilan raja, bagaimanakah cara terbaik untuk melarang orang itu biar tidak menghabisi bangsa Yahudi khususnya. Siapa orang itu? Oh, marah raja. Siapa orang itu, Esther? Esther nengok kiri, nengok kanan. Akhirnya Haman di situ. Itu raja. Haman yang akan menghabisi orang-orang Yahudi. Haman ketakutan. Haman ketakutan. Padahal sebelumnya Haman sudah menyiapkan apa? Tiang, ya, namanya sula. Ya, tiang dari bambu itu dilancipin atasnya itu, ya, untuk menghukum siapa? Untuk menghukum Mordekai. Jadi siapkan depan rumah dia, besok akan saya gantung itu si Haman, Mordekai. Ya, akhirnya Haman saat itu ketakutan. Oh, raja pergi. Haman langsung datang pada Esther. Ampuni saya, Ratu Esther, ampuni saya. Ya. Tapi raja udah bertitah. Raja sudah bilang Haman harus dihukum. Nah, akhirnya apa? Tiang yang untuk menggantung Mordekai yang dibuat oleh Haman, akhirnya apa? Dipakailah untuk menghukum Haman. Nah, Haman akhirnya dihukum gantung. Dia disulahkan, ditusuk, dia digantung, dan keluarganya dihabisin. Nah, saat itu berarti apa? Esther sudah berhasil menyelamatkan bangsanya dari hukuman Haman. Ya, nah saat itu orang-orang Yahudi pada bersuka cita, bersyukur nggak jadi dibunuh oleh Haman. Ya, jadi yang mati bukan Mordekai, tapi siapa? Haman dan keluarganya. Nah, inilah sekarang cerita pagi ini. Esther sudah menyelamatkan bangsanya. Nah, adik-adik pasti semua cinta bangsa, iya kan? Siapa yang nggak cinta bangsa? Bangsa Indonesia, siapa yang nggak cinta? Oh iya, semuanya cinta. Nah, begitu juga Esther, seorang wanita, tapi dia mau mencintai bangsanya dengan berbuat sesuatu yang besar, ya, menaruhkan jiwa raganya untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, beginilah cerita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Dan biarkanlah Bapa, tokoh Esther yang kami bicarakan pagi hari ini boleh memberi semangat pada kami, pada anak-anak kami, terutama untuk mencintai bangsanya. Seperti Esther yang mencintai bangsanya, begitu luar biasa. Kami bersyukur kami diberi bangsa, yaitu Indonesia yang kami cintai. Berkati bangsa ini dan juga berkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, gimana? Sudah didengarkan firman-Nya? Jangan lupa diingat dan dihafalin ya. Oke adik-adik.
kembali pujian buat Tuhan. Kita nyanyikan dari Terbit Matahari. Sebelum kita selesai sekolah minggu pada hari ini, jangan lupa kita doa Bapa kami ya. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Jangan lupa ya, setiap minggunya di Sekolah Minggu Online GKWI Citaraya.